Selamat datang di Mimpi Bermakna. Sebelum kita mulai menyelami kisah yang membentuk dunia digital kita, jangan lupa tekan tombol like dan subscribe. Tulis di kolom komentar, kamu sedang menonton ini jam berapa dan dari kota mana? Kamu merasakan dinginnya udara Inggris menembus barak kayu sementara perang dunia berkecamuk di luarmu. Bau kopi basi, kertas yang menumpuk, dan kepulan asap rokok menusuk hidung. Ini bukan medan pertempuran konvensional, tetapi disinilah nasib perang akan ditentukan, di tengah desakan dan keheningan Bletchley Park. Kamu tahu betul taruhannya, setiap desakan mesin Enigma yang tak terpecahkan berarti konvoi kapal-kapal tenggelam di Atlantik, membawa logistik dan harapan. Kamu memegang kunci yang bisa membalikkan keadaan, tetapi kunci itu tersembunyi dalam labirin mekanis yang bergerak, yang mengubah kodenya setiap 24 jam. Kamu melihat tatapan skeptis dari orang-orang di sekitarmu. Mereka melihat tugas ini sebagai upaya gila, mustahil. Bagaimana mungkin otak manusia atau tim kecil bisa menguji 159 juta triliun kombinasi sandi yang mungkin? Tekanan itu terasa nyata, seperti beban dingin dari besi yang menekan tulang rusukmu. Kamu bukan hanya dituntut untuk memecahkan sandi, kamu dituntut untuk menemukan cara agar mesin bekerja, berpikir, dan melompat lebih cepat dari waktu yang berjalan mundur. Kamu menghabiskan berjam-jam menatap diagram dan rumus, mengabaikan makanan dan tidur. Frustrasi memuncak saat kamu berhadapan dengan kompleksitas kabel dan rotor Enigma. Semua orang mencoba mencari tahu kode apa yang dikatakan, tetapi tidak ada yang bisa menemukan cara untuk mengeliminasi apa yang tidak dikatakan. Tiba-tiba, di tengah kebisingan statistik dan gumaman rekan kerja yang kelelahan, kamu mendapatkan kilasan wawasan yang tajam. Titik baliknya datang bukan dari kejeniusan murni, melainkan dari logika yang kejam, menggunakan repetisi dan pola yang dikenal, beberapa kata yang pasti akan muncul di awal pesan, sebagai batu pijakan. Ini bukan tentang mencari satu jawaban di antara triliunan kemungkinan, tetapi tentang menciptakan mesin yang secara sistematis dan otomatis bisa menolak jutaan kombinasi yang secara logis tidak mungkin. Kamu mulai menuangkan skema mesin itu ke atas kertas. Sebuah mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi, bukan kebenaran langsung. Kamu menyebutnya bombe asteris. Saat kamu melihat sketsa itu, kamu merasakan adrenalin dingin bercampur antisipasi. Roda-roda mekanis yang berputar, mendesis, secara brutal meniru kerja Enigma, tetapi dengan tujuan tunggal, mengeliminasi. Itu adalah kecerdasan buatan dalam bentuk paling purba, berbasis elektromekanis, lahir dari kebutuhan mendesak. Pekerjaanmu ini bukan hanya sekadar memecahkan kode perang. Setiap desisan bombe yang bekerja keras adalah langkah nyata menuju akhir konflik, menyelamatkan jutaan nyawa. Lebih jauh lagi, di balik kerangka kayu dan logam yang sederhana itu, kamu telah menciptakan fondasi. Kamu meletakkan dasar teoritis yang memungkinkan komputasi modern, pemrograman, dan konsep kecerdasan buatan. Ketika kamu melihat layar digital hari ini, kamu tahu bahwa semua kemampuan itu berawal dari dinginnya barak itu, dari desakan untuk membuat mesin yang bisa berpikir lebih cepat dari ancaman. Kamu menyadari bahwa batas antara pemikiran abstrak dan realitas fisik terkadang hanya dipisahkan oleh tekanan dan kebutuhan yang mendesak. Kecepatan adalah segalanya, dan kamu berhasil mengalahkan waktu. Kamu mendengar suara desingan rendah listrik statis di udara, bercampur dengan keheningan yang tebal dan mencekik. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jangan lupa untuk like dan subscribe, dan beritahu kami di kolom komentar dari mana kamu mengikuti perjalanan waktu ini. Di dalam barak kayu yang tersembunyi jauh di jantung Bletchley Park, kamu merasakan beban kerahasiaan seperti jaket tebal yang membelenggumu. Udara di sini terasa berat. Bukan hanya karena asap tembakau, tetapi karena fakta bahwa setiap helaan napasmu, setiap perhitunganmu, adalah rahasia negara yang tidak boleh bocor. Di luar dinding ini, kapal-kapal tenggelam dan kota-kota hancur. Di dalam, kamu dan timmu menghadapi musuh yang tidak terlihat, sebuah mesin bernama Enigma. Kamu menatap kertas-kertas yang penuh dengan abjad yang tampak acak, produk dari enkripsi yang terus berubah. Masalahnya bukan lagi apakah kodenya sulit dipecahkan, tetapi apakah secara fisik mungkin bagi manusia untuk mengujinya dalam waktu yang tersisa sebelum pesannya kedaluarsa.
Kamu tahu bahwa setiap jam yang terlewat adalah kehidupan yang hilang. Kebuntuan ini terasa seperti dinding beton. Kamu harus menemukan jalan memutar, cara pintas, yang tidak mengandalkan kecepatan tangan, tetapi pada kecepatan listrik. Kamu menyaksikan rekan-rekanmu kelelahan, menguji kemungkinan demi kemungkinan dengan kertas dan pensil, metode yang setara dengan mencoba mengosongkan lautan dengan sendok teh. Kamu merasakan desakan untuk menyerah, tetapi pikiranmu terus berputar, mencari celah logis di dalam sistem mekanik yang tampak sempurna itu. Pada dasarnya, enigma sangat logis. Ia memiliki aturan, dan aturan pasti memiliki kerentanan. Kamu menyadari bahwa kegagalan terbesar enigma bukanlah pada rotornya, tetapi pada kebiasaan manusia yang mengoperasikannya, keberanian untuk memulai pesan dengan kata-kata klise, atau mengulang beberapa huruf. Di tengah kekacauan data yang tidak terstruktur, muncullah ide yang mengubah segalanya, sebuah pandangan yang sangat radikal sehingga hampir terasa seperti kebodohan. Jika kamu tidak bisa menemukan jawaban yang benar, kamu harus menciptakan sebuah sistem yang secara otomatis dan tanpa ampun mampu mengeliminasi semua jawaban yang salah. Momen eureka itu terasa seperti kejutan listrik di tulang belakangmu. Kamu tidak lagi berusaha menerjemahkan, kamu berusaha menyangkal. Kamu mulai merancang cetak biru untuk Bombay, sebuah mesin yang tampak seperti lemari logam besar yang diisi dengan roda dan kabel. Ia akan meniru setiap pengaturan yang mungkin dari enigma, tetapi dengan tujuan tunggal, mencari kontradiksi. Jika sebuah pengaturan rotor menghasilkan sandi yang tidak masuk akal, Asteris Bombay akan menolaknya dalam hitungan detik. Ketika mesin pertama mulai diuji, suara deru mekanisnya memenuhi barak. Suara Bombay yang berputar keras, setiap klik adalah kematian bagi jutaan kemungkinan sandi yang salah. Mesin itu tidak berpikir seperti manusia, ia berpikir secara sistematis, brutal, dan tak kenal lelah. Kamu telah menciptakan mesin yang mampu menguji hipotesis secara massal, membebaskan otak manusia untuk fokus pada pekerjaan yang lebih abstrak. Keberhasilan Bombay mengubah jalannya perang dunia. Kapal-kapal dapat diselamatkan, pergerakan musuh dapat diprediksi, dan konflik besar ini dipersingkat secara drastis. Tetapi yang lebih penting, kamu telah membuktikan sebuah konsep, bahwa mesin dapat diprogram untuk memproses logika sedemikian rupa sehingga ia meniru keputusan kognitif. Kamu menyadari bahwa mesin yang kamu ciptakan, yang awalnya hanya bertujuan untuk menyelamatkan nyawa di laut, telah meletakkan fondasi bagi era digital. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai kisah tentang pikiran yang mengubah dunia, jangan lupa tekan tombol like dan asteris subscribe asteris. Katakan, dari mana kamu mengikuti perjalanan rahasia ini? Kamu berada di Bletchley Park, sebuah rumah besar di pedesaan Inggris, yang menjadi benteng pikiran di tengah badai perang. Kamu mendengar dengungan teredam dari ratusan mesin tik yang bekerja tanpa henti di bilik-bilik kayu, yang dikenal sebagai Hoods Asteris. Udara di sekitarmu terasa dingin meskipun di musim panas, diselimuti aroma debu dan keputusasaan yang tertunda. Di meja di depanmu terhampar cetakan sandi radio Jerman yang tidak berarti, teka-teki yang harus dipecahkan hari ini, sebelum besok semuanya berubah total. Kamu merasakan tekanan yang mengerikan. Di London, orang-orang menunggu keputusanmu. Di Lautan Atlantik, kapal-kapal tenggelam karena pesan yang tidak bisa kamu baca tepat waktu. Kamu menghadapi enigma, mesin yang begitu cerdik sehingga setiap kombinasi sandi yang mungkin mencapai angka jutaan triliun, sebuah angka yang mustahil untuk diuji oleh puluhan ribu manusia sekalipun. Kamu melihat wajah-wajah lelah di sekitarmu, para ahli bahasa, matematikawan, dan master catur, yang sekarang tampak seperti tentara yang kehabisan amunisi. Skeptisisme merayap seperti kabut. Mereka bersikeras bahwa pemecahan sandi hanya bisa dilakukan secara manual, perlahan, tetapi kamu tahu bahwa cara itu hanya akan membuat kalian selalu tertinggal satu langkah di belakang musuh. Kamu merasa terisolasi dalam pendekatanmu. Kamu menyadari bahwa masalah ini bukan tentang bahasa atau matematika murni, ini tentang logika dan kecepatan mekanis. Kamu tidak bisa mencari jawaban yang benar melalui tebakan atau analisis linguistik, kamu harus menciptakan sebuah sistem yang dapat secara brutal menolak kemungkinan-kemungkinan yang salah. Ini adalah pembalikan logika yang radikal, sebuah pengakuan bahwa manusia terlalu lambat. Tiba-tiba,
Wawasan itu menghantammu seperti gelombang dingin yang tajam. Sebuah momen eureka yang bukan tentang kebenaran, melainkan tentang kontradiksi. Jika kamu bisa menggunakan pola-pola yang pasti, seperti beberapa kata yang cenderung muncul di awal pesan, sebagai jangkar, kamu bisa memprogram mesin untuk mencari ketidakcocokan. Ide bombe mulai terbentuk, sebuah mesin elektromekanis yang dirancang untuk mencari kebohongan. Mesin itu akan meniru setiap pengaturan rotor yang mungkin dari Enigma. Tetapi ketika ia menemukan pengaturan yang secara logis tidak mungkin, berdasarkan pola yang kamu tanamkan, ia akan berhenti dan berteriak, "Bukan ini." Saat kamu menuangkan garis-garis desain di atas kertas, kamu merasa seperti sedang membangun pikiran, bukan alat. Mesin itu akan berputar, mendesis. Setiap klik adalah kematian bagi triliunan kesalahan. Kamu membayangkan deretan roda-roda yang bergerak cepat, setiap pemberhentian menandakan eliminasi triliunan kesalahan dalam hitungan menit. Kamu telah menciptakan kecerdasan mekanis pertama yang dapat mengungguli kecepatan manusia yang terperangkap dalam batas waktu. Kamu sadar, saat kamu melihat cahaya lampu minyak di barak, bahwa kamu tidak hanya membangun alat perang. Kecepatan pemikiran yang kamu tanamkan ke dalam bombe adalah benih bagi komputer modern kita, fondasi tempat semua algoritma dan artificial intelligence akan berdiri nanti. Betapa ironisnya, bahwa tekanan kebrutalan perang justru memaksa pikiran kita untuk menciptakan alat paling halus dan canggih yang pernah ada, sebuah mesin yang mampu berpikir, dan semua itu dimulai dari ruangan yang dingin, sunyi, dan penuh tekanan ini. Kamu merasakan hawa dingin yang menusuk dari lantai semen, bahkan saat kamu dikelilingi oleh puluhan orang. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai cerita tentang rahasia dan kecerdasan luar biasa, asteris like dan asteris subscribe ya. Beritahu kami di mana kamu sekarang, saat mendengarkan kisah ini. Kamu berada di Bletchley Park, dan disinilah kebisuan adalah senjata terpenting. Kamu hanya mendengar bisikan, suara mesin tik yang lirih, dan ketukan pensil di atas kertas. Di luar, Eropa terbakar. Tetapi di dalam hati ini, musuhmu adalah angka, logika, dan kecepatan waktu. Kamu menatap tumpukan besar sandi yang tiba dari radio setiap hari. Semuanya telah dienkripsi oleh Enigma, mesin yang hampir mustahil untuk ditembus. Kamu merasa seolah-olah sedang diserang oleh lautan informasi yang tak berarti. Kamu mencoba untuk melihat pola di antara 159 juta triliun kombinasi, dan kepalamu terasa berat. Tugas ini terasa sia-sia, sebuah lelucon kejam dari takdir. Skeptisisme melayang di udara, lebih beracun daripada asap rokok yang tebal. Kamu merasakan tatapan dari rekan-rekan kerjamu yang lebih konvensional. Mereka percaya bahwa sandi harus dipecahkan melalui ketekunan dan analisis bahasa, bukan melalui eksperimen matematika yang gila. Kamu dikelilingi oleh keraguan yang mendalam terhadap pendekatanmu. Tetapi kamu tahu bahwa satu-satunya cara untuk memenangkan perang adalah dengan mengalahkan musuh dalam kecepatan berpikir. Tekanan dari Whitehall terasa mencekik. Kamu harus memberikan hasil, tetapi kamu merasa seolah-olah kamu diminta untuk memindahkan gunung hanya dengan kekuatan kehendak. Kamu membutuhkan mesin yang dapat memproses jutaan hipotesis dalam hitungan menit, bukan berjam-jam. Kamu membutuhkan kecerdasan buatan, jauh sebelum kata itu ditemukan. Saat kamu berjalan mondar-mandir di sekeliling barak, melihat kelelahan di wajah-wajah di sekitarmu, kamu menyadari kelemahan fatal Enigma, ia adalah mesin, dan mesin tidak bisa sempurna jika dioperasikan oleh kebiasaan manusia. Kamu mulai fokus pada celah, pada apa yang mereka sebut cripes, kata-kata yang sangat mungkin muncul di awal pesan. Tiba-tiba, konsep bombe, mesin pemecah sandi, meledak di benakmu, bukan sebagai alat untuk menemukan jawaban, tetapi untuk mengeliminasi semua yang salah. Jika kamu bisa membangun mesin yang meniru Enigma dan secara otomatis menguji setiap kemungkinan krip, mesin itu akan secara sistematis menyingkirkan triliunan kombinasi yang tidak mungkin. Kamu mulai menggambar skema dengan tergesa-gesa, garis-garis yang akan membentuk roda-roda mekanis besar. Ini adalah ide yang sangat sederhana dan brutal, menggunakan mesin untuk berpikir secara logis, tetapi dengan kecepatan yang tak tertandingi. Tak lama kemudian, sebuah suara baru muncul di Bletchley Park. Bukan desingan radio, tetapi deru dan asteris klik ritmis yang datang dari bombe yang pertama kali dihidupkan.
Kamu berdiri di sampingnya, merasakan getaran listrik melalui lantai. Setiap putaran roda, setiap jeda, adalah sebuah sandi yang telah disaring, sebuah kemungkinan yang dieliminasi. Mesin itu bekerja dengan kejam, mengalahkan waktu. Kamu merasakan momen kepuasan yang dingin. Mesin ini, yang lahir dari tekanan perang dan isolasi intelektual, adalah bukti fisik bahwa logika dapat direkayasa. Di sana, di antara denting roda-roda elektromekanis yang berat, kamu telah meletakkan batu pertama dari dunia digital. Dunia tempat mesin tidak hanya menghitung, tetapi juga berpikir. Kamu menyadari bahwa inovasi yang paling mendalam seringkali berasal dari tuntutan untuk melakukan hal yang mustahil, mendefinisikan ulang apa artinya kecerdasan dalam prosesnya. Kamu merasakan sengatan dingin dari pegangan pintu besi saat kamu melangkah masuk. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu tertarik pada kisah para pemikir yang bersembunyi di balik layar, jangan lupa like dan subscribe. Dimanapun kamu berada, kamu sekarang berada di Bletchley Park, 1940. Bau kertas basah, arang, dan minyak pelumas tua menusuk hidungmu. Kamu duduk di depan meja yang penuh dengan persamaan yang kacau balau, mencoba memahami pola yang dirancang untuk tidak memiliki pola. Tugasmu, memecahkan enigma, mesin sandi Jerman yang dianggap tak tertembus, yang terus menelan kapal dan nyawa di Atlantik. Kamu memegang cetakan sandi yang tebal. Setiap hari, sandi itu berubah. Setiap jam, kombinasi yang harus kamu pecahkan berkembang menjadi triliunan. Ini bukan teka-teki silang yang rumit, ini adalah balapan brutal melawan waktu yang selalu kamu kalahkan. Kamu melihat raut frustrasi di wajah rekan-rekanmu, para ahli matematika terbaik yang pernah ada, yang kini tampak seperti anak-anak yang putus asa di depan mainan yang rusak. Tekanan politik dan militer terasa begitu nyata, seperti bayangan yang selalu mengikutimu. Kamu tahu banyak yang meragukan apakah pemecahan kode ini benar-benar mungkin. Mereka menyarankan solusi yang lebih konvensional, lebih lambat, yang kamu tahu tidak akan pernah berhasil. Kamu menyadari bahwa musuhmu bukanlah enigma itu sendiri, tetapi keraguan kolektif bahwa sistem yang sangat kompleks bisa dikalahkan. Kamu berdiri, berjalan ke papan tulis, yang sudah penuh dengan coretan dan simbol. Kamu harus bergerak melampaui perhitungan manual. Kamu harus membuat mesin yang bisa menyamai kecepatan dan kompleksitas enigma, tetapi dengan satu perbedaan mendasar, Asteris Bombay harus mencari kesalahan. Di tengah kelelahan, saat pikiranmu terasa seperti kabut, wawasan itu datang. Ini bukan tentang mencari kombinasi 159 juta triliun kombinasi secara acak. Ini tentang menggunakan kebiasaan manusia yang paling dasar, penggunaan kata-kata tertentu yang berulang, pola tertentu, sebagai panduan logis. Kamu menyadari bahwa kelemahan enigma yang paling besar adalah bahwa sebuah huruf tidak pernah bisa dienkripsi menjadi dirinya sendiri. Hukum yang sederhana ini membuka celah yang kamu butuhkan. Kamu bisa membangun mesin yang menguji setiap kemungkinan konfigurasi, dan jika pada titik manapun ia menemukan huruf yang dienkripsi menjadi dirinya sendiri, mesin itu tahu, konfigurasi itu salah. Kamu mulai merancang sirkuit. Asteris Bombay akan menjadi binatang buas elektromekanis, tiruan dari enigma, tetapi dengan logika yang kejam. Mesin yang dirancang untuk menguji miliaran kemungkinan hanya dalam hitungan menit, dan tidak akan berhenti sampai hanya satu solusi yang tersisa. Ketika kamu melihat rancanganmu, kamu tidak hanya melihat deretan roda. Kamu melihat pemikiran yang direkayasa, sebuah pikiran buatan yang murni. Ketika Bombay pertama mulai beroperasi, suara gemuruh dan asteris kliknya memenuhi barak. Ini adalah suara mesin yang berpikir, mesin yang mengeliminasi kebohongan. Di tengah perang, kamu tidak hanya memenangkan pertempuran. Kamu telah menciptakan benih untuk masa depan. Pemikiranmu tentang mesin yang dapat memproses logika formal dan menguji hipotesis, mesin yang dapat diprogram, telah membuka pintu menuju ilmu komputer modern. Kamu berdiri di sana, menyaksikan mesin yang kamu rancang, dan menyadari bahwa di balik semua kerahasiaan dan tekanan ini, kamu telah menciptakan sesuatu yang akan hidup lebih lama daripada perang itu sendiri. Kamu menghirup aroma minyak mesin yang panas dan debu tua. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai cerita tentang bagaimana pemikiran yang terisolasi mengubah sejarah,
jangan lupa like dan asteris subscribe asteris. Ceritakan di kolom komentar, dari mana kamu mendengarkan kisah di balik Bletchley Park ini. Kamu berdiri di sebuah gudang yang suram, dikelilingi oleh kebisingan radio dan bisikan cemas. Tugasmu adalah menghentikan kehancuran di Atlantik, tetapi musuhmu terasa abstrak dan tidak berwujud, enigma. Mesin Jerman itu, dengan rotor dan plujibordnya, menciptakan 159 juta triliun kombinasi, yang terus berubah setiap hari. Kamu merasakan rasa sakit yang tumpul di pelipismu karena kurang tidur. Kamu melihat sandi di atas meja, yang tampak seperti omong kosong tanpa makna, dan kamu merasakan beban ribuan nyawa yang bergantung pada kemampuanmu untuk menemukan celah di dalam sistem yang sempurna secara matematis. Di sekitarmu, rekan-rekan kerjamu mencoba metode konvensional, menganalisis frekuensi huruf, mencoba keberuntungan. Tetapi kamu tahu itu tidak cukup. Kamu tahu bahwa kecepatan adalah kuncinya, dan otak manusia terlalu lambat. Keengganan dan skeptisisme dari atasanmu terasa seperti batu besar yang menghalangi jalan. Mereka melihatmu sebagai seorang akademisi yang terlalu idealis, sementara perang menuntut kepraktisan. Kamu harus melampaui perhitungan manusia. Kamu harus menemukan cara untuk menjadikan mesin sebagai pembantu logikamu, bukan sekadar alat hitung. Wawasanmu bukan datang dari matematika baru, melainkan dari logika yang kejam. Jika kamu tidak bisa menemukan apa yang benar, gunakanlah mekanika untuk menyaring apa yang salah. Momen eureka itu datang saat kamu menyadari satu kelemahan sederhana. Enigma tidak pernah mengkodekan huruf menjadi dirinya sendiri. Aturan ini, yang tampaknya kecil, menjadi retakan pertama di dalam benteng sandi yang kokoh. Kamu mulai merancang mesin itu. Bukan mesin hitung, tetapi mesin yang mencari kontradiksi. Asteris Bombe Asteris. Ini adalah koleksi roda-roda yang bergerak cepat, setiap roda adalah imitasi dari rotor Enigma. Tugasnya sederhana, menguji setiap kemungkinan pengaturan. Jika pengaturan tertentu menghasilkan sandi yang melanggar aturan dasar Enigma, misalnya, A dienkripsi menjadi A, maka mesin akan mencatatnya sebagai kegagalan dan melanjutkan ke kombinasi berikutnya dalam hitungan detik. Ketika kamu melihat mesin bombe yang besar mulai dipasang, kamu merasakan energi elektromekanisnya yang dingin. Ini adalah pemikiran yang dimaterialisasi, logika yang diprogram. Ketika dihidupkan, suara gemuruh, asteris klik, dan denting memenuhi ruangan. Itu adalah suara kecepatan, suara mesin yang mengalahkan triliunan kemungkinan yang salah. Kamu berdiri di samping mesin itu, merasakan getaran roda-roda yang berputar seperti tarian mekanis. Mesin itu tidak tahu mengapa ia mencari, ia hanya tahu cara untuk mengeliminasi. Dalam waktu singkat, Bombe memberikan setelan harian yang benar, membuka setiap pesan rahasia musuh. Kamu menyadari bahwa kejeniusanmu tidak hanya menyelamatkan kapal. Mesin ini, yang kamu ciptakan untuk kebutuhan perang yang mendesak, adalah model pertama dari perangkat lunak, sistem operasi, dan kecerdasan buatan. Kamu telah mengubah logika formal menjadi perangkat keras. Kamu telah membuktikan bahwa kita dapat membuat mesin yang tidak hanya menghitung angka, tetapi juga memproses ide, dan itu adalah dasar dari seluruh dunia digital kita hari ini. Saat kamu melihat ke layar modern, ingatlah suara gemuruh bombe yang mengalahkan waktu di masa lalu. Kamu mencium aroma udara yang lembab dan dingin, bau mesin yang terisolasi. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jangan lupa like dan asteris subscribe jika kamu menyukai kisah-kisah tentang pikiran-pikiran hebat. Katakan, di mana kamu sekarang mendengarkan detak jantung sejarah ini? Kamu berada di Bletchley Park, dan waktu adalah musuh terbesarmu. Setiap detik yang berlalu adalah waktu yang digunakan kapal selam musuh untuk bermanuver di Atlantik, tanpa kamu bisa mengetahui lokasinya. Di hadapanmu terhampar sandi Enigma harian, kumpulan huruf yang sama sekali tidak berarti, tetapi di dalamnya tersimpan strategi perang yang mematikan. Kamu merasakan tekanan yang tak tertahankan, bukan hanya dari komandan militer, tetapi dari kebenaran statistik. Ada 159 juta triliun kombinasi yang harus dipecahkan. Kamu dan timmu, meskipun jenius, hanyalah manusia. Kamu mencoba, mengulang, dan mencoba lagi, dan kamu merasakan frustrasi yang memuncak saat kertas-kertas itu menumpuk tanpa hasil. Di sekitarmu,
Kamu melihat keraguan yang diucapkan dengan bahasa yang halus. Banyak yang percaya bahwa upaya ini tidak lain adalah proyek ilmiah yang sia-sia, mengalihkan sumber daya dari medan pertempuran yang sebenarnya. Kamu menghadapi perlawanan, bukan dari musuh di luar, tetapi dari rekan-rekanmu sendiri yang terpaku pada metode pemecahan kode kuno. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan Enigma dengan pensil dan kertas. Kamu harus melawan mesin dengan mesin, tetapi mesin itu harus lebih cerdas, lebih cepat, dan tak kenal lelah. Malam-malam panjangmu dipenuhi dengan sirkuit abstrak dan logika biner. Kamu mencari kelemahan yang sangat mendasar. Dan kemudian, datanglah wawasan itu, tajam dan jelas. Enigma tidak pernah mengkodekan huruf menjadi dirinya sendiri. Hukum sederhana ini adalah retakan yang kamu butuhkan untuk menyusup ke dalam sistem yang kompleks. Kamu menyadari bahwa fokusnya bukan lagi mencari jawaban, tetapi pada proses eliminasi yang cepat. Kamu harus membangun mesin yang mampu menguji jutaan kemungkinan sandi, dan membuangnya jika ia melanggar aturan tunggal itu. Ide Bombe terwujud, sebuah mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi. Saat kamu mulai membuat sketsa detail, kamu merasakan sensasi membangun pikiran. Mesin ini akan menjadi perwujudan logika yang kejam. Roda-roda akan berputar, dihubungkan secara elektrik, setiap putaran adalah uji hipotesis yang instan. Ketika Bombe pertama berdiri, ia tampak seperti lemari logam besar, penuh dengan roda dan kabel. Kamu menghidupkannya, dan suara gemuruh yang berirama memenuhi barak. Asteris klik, klik, klik asteris. Itu adalah suara mesin yang berpikir 1000 kali lebih cepat daripada otak manusia yang paling cerdas. Mesin itu bekerja dengan kegilaan logis, menyingkirkan triliunan kombinasi yang mustahil. Kamu menyaksikan dengan napas tertahan saat Bombe bekerja. Setiap kali ia berhenti dan lampu menyala, kamu tahu, kombinasi hari itu berhasil ditemukan. Rasa lega yang dingin dan dalam membanjirimu. Kamu telah mengalahkan batas waktu. Kamu menyadari saat itu, bahwa kamu telah melakukan lebih dari sekadar memenangkan pertempuran rahasia. Dengan Bombe, kamu telah menciptakan konsep dasar komputasi, kemampuan mesin untuk memproses logika secara formal dan sistematis. Dunia yang kamu lihat hari ini, didorong oleh algoritma dan kecerdasan buatan, berutang budi pada keharusan yang brutal ini, bahwa di bawah tekanan terbesar, manusia harus menemukan cara untuk membuat mesin berpikir. Kamu merasakan tekstur kasar kain wol seragammu, dan dinginnya malam yang menyelinap dari jendela. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menghargai kisah-kisah yang mengubah arus sejarah, tekan tombol like dan asteris subscribe asteris. Di mana kamu berada, saat kamu mendengarkan desakan rahasia ini? Kamu duduk di asteris hat asteris 8 Bletchley Park. Udara di sini terasa seperti logam dan frustrasi yang dicampur kafein pekat. Di luar, sirine mungkin berbunyi, tetapi di sini, ancaman terbesarmu adalah keheningan sandi yang tak terpecahkan. Kamu memegang log kapal selam Jerman yang disadap. Kamu tahu di sini tertulis tentang serangan di konvoi, tentang nyawa yang akan hilang dalam beberapa jam ke depan, tetapi ia tersamarkan oleh 159 juta triliun kombinasi yang diciptakan Enigma. Tugasmu terasa mustahil, ini bukan teka-teki, ini adalah perang statistik yang kamu kalahkan setiap hari. Kamu merasakan tusukan cemas yang dingin saat kamu menatap jam. Waktu kritis selalu mendekat. Kamu melihat tatapan kosong dari tim di sekitarmu, para master catur dan ahli logika yang sekarang hanyalah manusia yang kelelahan. Mereka mencoba brute force, mencoba keberuntungan, tetapi kamu tahu solusinya harus lebih elegan, lebih cepat. Kamu merasakan skeptisisme dari pimpinanmu, yang meminta hasil nyata. Mereka tidak memahami bahwa kamu tidak hanya mencoba memecahkan sandi, kamu sedang mencoba mendefinisikan ulang kecepatan pemikiran. Mereka menuntut metode yang terbukti, tetapi hanya metode yang belum terpikirkan yang dapat menyelamatkanmu. Dalam keadaan terisolasi ini, kamu kembali ke prinsip-prinsip dasar yang paling murni. Kamu menyadari bahwa musuhmu memiliki kebiasaan, dan mesinnya memiliki keterbatasan. Enigma, meskipun rumit, tidak akan pernah mengkodekan huruf menjadi dirinya sendiri. Sebuah aturan kecil, tetapi kelemahan yang sangat besar. Ini adalah momen eureka yang dingin dan analitis.
Kamu tidak perlu mencari jawaban yang benar di antara triliunan kemungkinan. Kamu hanya perlu membangun mesin yang dapat secara otomatis dan sistematis menyaring semua jawaban yang secara logis tidak mungkin. Kamu akan menggunakan kebohongan untuk menemukan kebenaran. Di atas kertas, kamu mulai menggambar sketsa mesin yang kamu namakan Bombe Asteris. Ia akan terdiri dari serangkaian roda-roda yang saling terhubung, meniru mekanisme Enigma, tetapi dihubungkan sedemikian rupa sehingga ia akan menguji jutaan Kripes, kata-kata yang diduga, secara simultan. Jika sirkuit listriknya tidak cocok, ia akan bergerak. Jika cocok, lampu akan menyala. Ketika bombe pertama mulai beroperasi, suaranya memenuhi hat dengan deru yang keras dan ritmis. Asteris Grum, klik, desing. Itu adalah suara kecerdasan buatan dalam bentuk paling mekanis, bekerja dengan kecepatan brutal. Mesin itu tidak tidur, tidak lelah, dan tidak takut. Ia hanya mengeliminasi kegagalan. Kamu berdiri di sana, menyaksikan mesin yang kamu rancang mengubah gelombang informasi yang kacau menjadi beberapa setelan rotor yang dapat dikelola. Setiap kali mesin berhenti dan memberikan hasil, itu adalah nyawa yang diselamatkan di laut, keputusan perang yang dapat diubah. Kamu merasakan kelegaan yang dingin, tetapi juga kesadaran mendalam. Kamu tidak hanya mengakhiri perang lebih cepat, kamu telah membuktikan bahwa logika dan komputasi dapat menjadi sekutu yang tak terpisahkan. Mesin ini, yang lahir dari ketakutan akan kapal selam, adalah nenek moyang dari setiap komputer yang ada saat ini, membuktikan bahwa kadang-kadang, untuk menyelesaikan masalah yang mustahil, kamu harus mengajarkan mesin cara berpikir secara sistematis. Kamu merasakan gesekan kasar kaus kaki wolmu di lantai kayu yang dingin. Selamat datang kembali di mimpi bermakna. Jika kamu tertarik pada pikiran-pikiran yang mengubah sejarah dalam keheningan, jangan lupa like dan subscribe Asteris. Dimanapun kamu berada, kamu sekarang berada di tahun 1941, di pusat rahasia Perang Dunia II. Bau kapur tulis dan keringat dingin menyebar di udara Bletchley Park. Kamu duduk di Asteris hut yang sempit, dikelilingi oleh tumpukan kertas yang dicetak dengan abjad yang tampak tidak masuk akal. Ini adalah sandi Enigma, musuh intelektual terbesarmu. Kamu tahu bahwa ada 159 juta triliun kombinasi yang mungkin untuk dikodekan oleh mesin itu. Angka itu sendiri terasa seperti lelucon kejam, menjadikannya tugas yang mustahil bagi pemecah kode manusia manapun. Kamu merasakan beban yang menekan, mengetahui bahwa setiap hari kegagalan berarti kapal-kapal logistik dan tentara di Atlantik tenggelam tanpa peringatan. Kamu melihat ekspresi putus asa di wajah para matematikawan di sekitarmu. Mereka terjebak dalam lingkaran setan mencoba dan gagal, menganalisis pola yang terlalu kompleks. Kamu adalah orang yang harus berhadapan langsung dengan skeptisisme. Banyak yang memandang ide-idemu tentang logika mekanis sebagai teori akademik yang terlalu jauh dari medan perang yang nyata. Mereka menuntut solusi cepat, tetapi kamu tahu solusi itu hanya bisa datang dari pemikiran yang radikal. Kamu menyadari bahwa kamu tidak bisa mengandalkan kejeniusan manusia untuk mengalahkan kecepatan mesin. Kamu harus membuat mesin yang cerdas, yang dapat secara sistematis menyaring lautan kesalahan. Kamu harus memanfaatkan keteraturan di dalam kekacauan. Saat kamu berjalan sendirian di luar, di bawah sinar bulan, sebuah ide sederhana menyentuhmu. Enigma memiliki batasan yang ketat, sebuah huruf tidak pernah bisa dienkripsi menjadi dirinya sendiri. Batasan logis ini adalah kunci. Ini berarti kamu tidak perlu mencari miliaran jawaban, kamu hanya perlu menciptakan mesin yang dapat menguji miliaran kombinasi dan menolak kombinasi apapun yang melanggar hukum sederhana ini. Ini adalah momen eureka sejati. Kamu akan membangun mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi. Kamu mulai merancang bombe, sebuah alat elektromekanis besar, sebuah pikiran tiruan. Ia akan berisi puluhan drum yang berputar, meniru setiap roda Enigma, menguji hipotesis dengan kecepatan yang luar biasa. Saat bombe pertama diaktifkan, kamu berdiri di antara deru dan dentingan logamnya yang berirama. Setiap klik yang dihasilkan mesin itu adalah eliminasi triliunan kemungkinan sandi yang salah. Mesin itu bekerja dengan kegigihan yang tak manusiawi, memproses logika dengan arus listrik. Kamu merasakan kebanggaan yang dingin. Mesin ini, yang kamu kembangkan untuk memangkas waktu perang, telah melampaui tujuannya.
Di dalam sirkuit dan roda-roda yang bergerak itu, kamu telah menanamkan prinsip-prinsip komputasi modern. Kemampuan mesin untuk memproses perintah logis dan memecahkan masalah kompleks adalah fondasi software dan kecerdasan buatan. Kamu menyadari bahwa kejeniusan seringkali datang dari keterbatasan, bahwa krisis perang memaksa pikiranmu untuk menciptakan solusi yang tidak hanya memenangkan pertempuran, tetapi juga membuka era digital yang baru. Di tengah tekanan yang luar biasa, kamu telah menciptakan mesin yang dapat berpikir. Kamu merasakan bau kertas karbon dan debu yang tertinggal di udara. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai kisah tentang pikiran yang berjuang melawan kemustahilan, jangan lupa like dan subscribe. Dimanapun kamu berada, kamu sekarang berada di dalam gelembung rahasia Perang Dunia, 1941. Di dalam hat kayu yang dingin dan remang-remang, kamu duduk di antara elit intelektual Inggris. Tetapi kecerdasan kolektif pun terasa tak berdaya di hadapan enigma. Sandi harian ini adalah tantangan yang mustahil, terdiri dari huruf-huruf yang berganti setiap kali tombol ditekan, menciptakan lebih dari 100 triliun kemungkinan. Kamu merasakan tekanan dari kegagalan yang berulang. Setiap sandi yang tidak terpecahkan berarti konvoi di Laut Atlantik berlayar menuju kematian. Kamu mendengar bisikan-bisikan cemas, dan kamu merasakan tatapan meragukan dari rekan-rekanmu yang lebih tradisional. Mereka melihatmu, seorang ahli logika murni, mencoba menerapkan teori abstrak pada masalah praktis yang berdarah. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengandalkan metode manual. Tugasmu bukanlah untuk mengikuti jejak logika musuh, tetapi untuk menemukan cara memotong jalan pintas yang tidak akan pernah terpikirkan oleh mereka. Ini membutuhkan solusi yang tidak manusiawi dalam kecepatannya. Hambatan intelektual terasa tebal, tetapi kamu terus mencari kelemahan fundamental, bukan pada enkripsi itu sendiri, tetapi pada mekanika internalnya. Kamu menyadari kelemahan fatal enigma, ia tidak pernah memetakan sebuah huruf ke dirinya sendiri. Sebuah batasan yang tampak sepele, tetapi ia adalah keretakan raksasa di dalam perisai sandi. Momen eureka itu datang, bukan sebagai kilatan kejeniusan, tetapi sebagai realisasi logis yang kejam. Kamu tidak perlu menemukan jawaban yang benar, kamu perlu menciptakan mesin yang dapat membuktikan bahwa semua kombinasi lain adalah salah. Kamu mulai menuangkan desain untuk bom B di atas kertas. Mesin itu akan menjadi duplikat logis dari enigma, tetapi dihubungkan secara elektrik untuk menguji seluruh jaringan kemungkinan sandi dengan kecepatan tinggi, menggunakan batasan huruf bukan huruf itu sendiri sebagai filter. Ketika kamu melihat konstruksi bom B yang tinggi, dipenuhi drum yang berputar, kamu melihat mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi secara brutal. Ia akan beroperasi dengan listrik, menggantikan kecepatan tangan manusia yang lelah dengan kecepatan sirkuit. Suara bom B yang pertama kali beroperasi adalah deru yang berirama, sebuah suara industri yang aneh di pedesaan Inggris. Klik, gemuruh, desing asteris. Kamu berdiri di sana, merasakan getaran logam di bawah kakimu, menyaksikan mesin itu melakukan uji hipotesis yang tak terhitung jumlahnya dalam 1 menit. Setiap kali roda-roda itu berhenti, kamu mendapatkan beberapa setelan rotor yang mungkin. Mesin telah menyaring triliunan kemungkinan yang salah. Kamu telah menciptakan mesin yang secara logis dapat berpikir dan mengeliminasi. Kamu menyadari bahwa kamu telah meletakkan fondasi bagi era digital. Mesin ini, yang lahir dari kebutuhan perang yang brutal, adalah realisasi fisik dari konsep Turing Machine yang kamu tulis sebelumnya. Ini adalah bukti bahwa komputasi dan pemrosesan informasi dapat mengalahkan batas-batas fisik dan waktu. Solusi paling fundamental, seringkali lahir di bawah tekanan terbesar, mengubah cara kita melihat dunia. Kamu merasakan rasa pahit kopi yang sudah dingin di lidahmu. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menghargai kisah tentang ketekunan yang membuahkan hasil di tengah kekacauan, jangan lupa like dan subscribe. Katakan, dari mana kamu mengikuti kisah pemecahan sandi terbesar abad ke-20 ini? Kamu berada di tengah malam Bletchley Park. Lampu-lampu redup memantul dari tumpukan kertas bersandi yang tidak bisa dipecahkan. Kamu berjuang melawan enigma, mesin yang begitu cerdik sehingga setiap perubahan sandi harian menciptakan lebih dari 100 triliun kemungkinan.
Angka itu bukan lagi matematika, itu adalah monster yang menelan waktu. Kamu merasakan beban ganda yang membebani bahumu, tekanan militer yang menuntut informasi tentang pergerakan U-boat, dan tekanan intelektual untuk memecahkan teka-teki yang secara statistik tidak mungkin dipecahkan oleh tangan manusia. Kamu menyaksikan rekan-rekanmu menatap tanpa daya pada kertas, mencoba menjejalkan logika manual ke dalam sistem yang dirancang untuk menolaknya. Kamu adalah objek skeptisisme. Banyak yang melihatmu, seorang ahli logika teoretis, mencoba meyakinkan mereka bahwa perang ini dapat dimenangkan dengan membuat mesin yang dapat berpikir. Mereka menganggap idemu tentang mekanisasi logika sebagai fantasi, sementara kapal-kapal terus tenggelam. Kamu tahu bahwa jalan buntu ini disebabkan oleh keterbatasan kecepatan manusia. Kamu harus menemukan kelemahan logis di dalam sistem yang tampaknya sempurna. Kamu harus melawan kecerdikan enigma dengan kecerdikan yang lebih dingin dan lebih cepat. Di tengah semua keputusasaan, kamu menemukan celah itu, sebuah kelemahan yang sederhana, tetapi fundamental. Enigma tidak pernah mengkodekan huruf menjadi dirinya sendiri. Hukum ini, meskipun kecil, adalah celah untuk meretas seluruh sistem. Momen eureka itu datang dengan rasa dingin yang tiba-tiba, bukan kehangatan kegembiraan. Kamu menyadari bahwa kamu tidak perlu mencari jawaban di antara triliunan kemungkinan, kamu hanya perlu merancang sebuah mesin yang dapat secara brutal menolak triliunan kombinasi yang melanggar aturan sederhana itu. Kamu mulai merancang bom Asteris. Ini akan menjadi mesin elektromekanis yang terdiri dari serangkaian roda-roda yang saling terhubung, meniru semua konfigurasi enigma, tetapi dihubungkan secara elektrik untuk menguji kebohongan. Ia akan mengambil sandi yang sudah kamu curigai, Asteris Script, dan mengujinya. Jika sandi itu menghasilkan kontradiksi logis, huruf dienkripsi menjadi dirinya sendiri, bom B akan mengabaikannya dalam milidetik. Saat bom B pertama dihidupkan, kamu merasakan getaran di seluruh hat Asteris. Suara gemuruhnya yang berirama, Asteris klik-klik-klik yang tak henti-hentinya, adalah melodi logika yang bekerja. Mesin itu tidak pernah lelah, tidak pernah putus asa. Ia hanya menyaring. Kamu berdiri di sampingnya, menyaksikan mesin itu mengalahkan statistik. Dalam beberapa menit, mesin itu akan berhenti, dan lampu akan menyala, menandakan setelan rotor yang mungkin benar. Kamu telah menciptakan mesin yang dapat melakukan jutaan uji hipotesis per jam. Kamu menyadari betapa ironisnya, mesin ini, yang lahir dari kebutuhan untuk mengalahkan musuh dalam perang yang mematikan, telah menjadi fondasi bagi komputasi modern. Setiap kali kamu melihat algoritma memecahkan masalah kompleks, kamu melihat gema dari bom B. Kamu telah membuktikan bahwa kecepatan pemikiran yang diprogram dapat melampaui kejeniusan manusia yang terbatasi oleh waktu dan tekanan. Kekuatan terbesar kita adalah kemampuan untuk membuat mesin yang dapat berpikir untuk kita. Kamu merasakan aroma kertas yang terbakar samar-samar, campuran dari pemanas ruangan yang terlalu panas dan keputusasaan yang tertinggal. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu tertarik pada pikiran yang bekerja di balik layar, jangan lupa like dan subscribe Asteris. Ceritakan di kolom komentar, di mana kamu mendengarkan kisah tentang pemecahan sandi terbesar ini. Di dalam hut kecil di Bletchley Park, kamu terperangkap dalam siklus yang kejam. Sandi enigma harian tiba, dan kamu tahu bahwa kamu hanya punya waktu 24 jam sebelum semuanya berubah. Tekanan ini terasa seperti rantai yang membelenggu pikiranmu. Mencoba memecahkan 159 juta triliun kombinasi secara manual terasa seperti menggali lubang dengan sendok teh. Kamu melihat ekspresi mata yang lelah dan merah di sekitarmu, para ahli yang mencoba memasukkan logika manusia ke dalam kekacauan mekanis. Kamu berbagi frustrasi kolektif ini, tetapi kamu juga merasakan isolasi. Ide-idemu tentang mesin yang berpikir, tentang komputasi sebagai cara untuk mengalahkan waktu, seringkali disambut dengan pandangan kosong dan skeptisisme yang dingin. Kamu tahu bahwa kamu harus menemukan cara untuk menghilangkan triliunan kemungkinan yang salah dengan cepat. Kamu harus memanfaatkan kebiasaan dan kelemahan musuh. Kamu terus membolak-balik diagram sirkuit, mencari celah logis. Momen eureka itu datang, bukan dari inspirasi tiba-tiba, tetapi dari pemahaman keras tentang hukum enigma. Huruf tidak akan pernah mengkodekan dirinya sendiri. Kamu melihat retakan itu,
celah di dalam sistem yang tampaknya tak tertembus. Ini bukan kelemahan mesin, melainkan kelemahan desain yang bisa kamu eksploitasi. Kamu memutuskan bahwa bom B, mesin yang kamu rancang, akan menggunakan kelemahan ini sebagai pembersih logis. Ia akan menguji setiap kemungkinan setelan rotor, dan jika setelan itu menghasilkan sandi yang melanggar hukum huruf bukan dirinya sendiri pada titik manapun, bom B akan langsung menolaknya. Saat kamu melihat sketsa terakhir, kamu merasakan kekuatan dari abstraksi yang direalisasikan. Kamu menciptakan mesin yang memproses logika secara serial, membebaskan otak manusia dari beban perhitungan yang berlebihan. Ketika bom B pertama mulai beroperasi, kamu berdiri di sana, merasakan getaran lantainya. Suara deru mekanis, seperti drum yang dipukul secara berirama, mendominasi suasana. Ini adalah suara mesin yang meniru berpikir, mengalahkan kecepatan cahaya. Mesin itu tidak memiliki emosi, hanya logika murni, dan ia bekerja dengan kegigihan yang menakutkan. Dalam beberapa jam, lampu di bom B akan menyala, memberikan beberapa setelan rotor yang mungkin. Mesin telah mengalahkan waktu, sandi pun pecah. Kamu menyadari bahwa kejeniusanmu tidak hanya mempercepat akhir perang, tetapi juga mempercepat datangnya masa depan digital. Konsep pemrosesan logika bersyarat, yang tertanam dalam bom B, adalah dasar dari setiap program komputer modern. Kamu telah membuktikan bahwa tantangan yang paling mustahil dipecahkan oleh manusia, dapat diserahkan kepada mesin, dan ini adalah warisan sejati di balik kerahasiaan Bletchley Park yang dingin itu. Kamu merasakan hawa dingin yang menusuk tulang dari luar, dan kehangatan yang menyesakkan dari pemanas ruangan yang terlalu kuat. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu tertarik pada bagaimana krisis menciptakan kejeniusan, tekan tombol like dan subscribe *. Dimanapun kamu berada, kamu sekarang berada di tahun 1940, berjuang melawan kemustahilan. Bau tembakau dan kopi yang tumpah mendominasi udara di Bletchley Park. Kamu dikelilingi oleh tumpukan kertas yang dicetak dengan sandi enigma harian. Tugasmu terasa menindas, memecahkan teka-teki yang secara matematis dirancang untuk tidak bisa dipecahkan dalam waktu yang tersedia. Kamu tahu bahwa lebih dari 150 triliun kemungkinan menunggu, dan kapal-kapal menunggu keputusanmu. Kamu melihat kelelahan di mata timmu, para ahli yang mencoba menerapkan penalaran manual. Mereka terjebak, mencoba memecahkan masalah besar ini sepotong demi sepotong. Kamu merasakan tekanan bukan hanya dari perang, tetapi dari skeptisisme para atasan dan rekan kerja yang menganggap idemu tentang mesin yang berpikir itu terlalu futuristik, tidak relevan dengan krisis yang mendesak. Kamu harus bertarung sendirian, meyakinkan mereka bahwa hanya kecepatan mekanis yang dapat menandingi kecepatan perubahan kode enigma. Kamu perlu mengatasi batas-batas pemikiran manusia. Kamu menghabiskan berjam-jam menatap diagram kabel enigma yang rumit. Kamu menyadari bahwa kelemahan mereka bukanlah pada kerumitan rotor, tetapi pada aturan yang tidak pernah mereka langgar, huruf tidak pernah dienkripsi menjadi dirinya sendiri. Aturan sederhana ini adalah kunci yang kamu butuhkan. Di tengah keheningan yang tebal, wawasan itu menghantammu, sebuah momen eureka yang bukan euforia, melainkan pemahaman yang jelas dan dingin. Kamu tidak akan mencari jawaban yang benar. Kamu akan menciptakan mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi. Jika kamu bisa membangun sistem yang secara otomatis dan cepat dapat menyaring setiap setelan rotor yang salah, kamu akan mengalahkan waktu. Kamu mulai membuat sketsa bom B**. Ini adalah mesin elektromekanis raksasa, terdiri dari banyak drum yang berputar, meniru setiap langkah proses enkripsi enigma. Tugasnya sederhana, menguji jutaan crypts, kata-kata yang diduga ada dalam pesan, secara elektrik. Jika ada kontradiksi logis, seperti huruf yang dienkripsi menjadi dirinya sendiri, bom B akan mengabaikan setelan itu dan pindah ke yang berikutnya, semua dalam hitungan detik. Ketika bom B pertama mulai beroperasi, suara gemuruh dan kliknya memenuhi barak. Mesin itu bekerja dengan logika yang tak kenal ampun. Kamu berdiri di sampingnya, merasakan getaran listrik melalui lantai, menyaksikan manifestasi dari pemikiran yang direkayasa. Kamu menyadari saat itu, bahwa kamu telah menciptakan lebih dari sekadar alat perang.
Kamu telah menciptakan mesin pertama yang dapat memproses logika formal dan menguji hipotesis secara sistematis, konsep dasar dari Turing Machine yang menjadi tulang punggung ilmu komputer modern. Kelahiran kecerdasan buatan dan dunia digital kita hari ini berawal dari tekanan untuk memecahkan sandi yang mustahil, membuktikan bahwa kebutuhan yang paling mendesak dapat melahirkan inovasi yang paling mendalam. Kamu merasakan bau oli dan besi yang berkarat, pertanda kerja keras yang brutal. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai bagaimana satu ide dapat mengalahkan kekacauan global, jangan lupa like dan subscribe Ceritakan di mana kamu sekarang, saat mendengarkan kisah kejeniusan di balik kerahasiaan. Kamu berada di tengah hiruk-pikuk Bletchley Park, tetapi di dalam hatimu, ada keheningan yang tajam. Kamu memegang transkrip sandi, menyadari bahwa setiap barisnya adalah misteri yang harus dipecahkan dalam beberapa jam. Enigma, mesin sandi Jerman, adalah benteng tak tertembus dengan triliunan kombinasi yang harus kamu taklukkan. Kamu merasakan tekanan yang luar biasa, tidak hanya dari militer yang putus asa, tetapi dari teman-temanmu yang lelah. Kamu melihat mata mereka yang memohon solusi, sementara kamu sendiri berjuang melawan skeptisisme. Mereka melihat ini sebagai tugas pemecahan kode, tetapi kamu melihatnya sebagai masalah logis yang menuntut solusi mekanis. Kamu tahu bahwa metode tradisional, menganalisis bahasa atau mencari pola secara manual, hanya akan menghasilkan kegagalan yang berulang. Kamu harus berpikir lebih cepat, lebih besar, dan lebih brutal daripada yang bisa dilakukan manusia. Kamu harus menemukan kelemahan di dalam kerumitan itu. Kamu terus menatap diagram sirkuit Enigma, dan kemudian, di tengah kebisingan pikiranmu, kamu menangkap detail yang menentukan. Aturan yang tidak pernah dilanggar, huruf yang dienkripsi tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri. Hukum yang sederhana ini adalah titik balikmu. Ini adalah momen eureka yang bukan kilatan emosi, tetapi pemahaman matematis yang dingin dan pasti. Kamu tidak perlu mencari kebenaran. Kamu hanya perlu menyaring ketidakbenaran. Kamu akan membuat mesin yang menggunakan hukum Enigma sendiri untuk menolak triliunan sandi yang mustahil. Kamu mulai merancang bom Asteris. Ini akan menjadi mesin elektromekanis raksasa, sebuah tiruan logis dari Enigma yang dapat diatur ulang dengan cepat. Tugasnya, sederhana namun kolosal, adalah menguji setiap setelan rotor yang mungkin, menggunakan Krebs sebagai titik awal logis. Jika setelan rotor melanggar aturan dasar Enigma, bom akan mengeliminasi setelan itu dalam sekejap mata. Saat kamu melihat bom pertama diaktifkan, kamu merasakan getaran mesin di lantai. Suara deru drum yang berputar, asteris klik listrik yang cepat, adalah suara kecerdasan buatan. Mesin itu bekerja dengan logika yang kejam, memproses lebih banyak hipotesis dalam 1 jam daripada yang bisa dilakukan oleh seluruh tim dalam seminggu. Kamu berdiri di sampingnya, menyaksikan bagaimana mesin yang kamu ciptakan mengubah aliran informasi yang kacau menjadi beberapa petunjuk yang dapat ditindaklanjuti. Ini adalah bukti fisik dari ide bahwa mesin dapat diprogram untuk memproses logika, menguji hipotesis, dan memecahkan masalah. Kamu menyadari bahwa kamu telah melakukan lebih dari sekadar mengakhiri perang lebih cepat. Kamu telah merealisasikan konsep komputasi universal. Mesin ini, yang lahir dari tekanan dan kerahasiaan, adalah fondasi di mana seluruh teknologi digital dan kecerdasan buatan masa depan akan dibangun. Kamu telah mengajarkan mesin cara berpikir, dan itu adalah warisan sejati yang jauh melampaui medan perang. Kamu mencium aroma minyak pelumas baru dan besi yang dipotong, bau yang berbeda dari kopi basi dan keringat yang biasa kamu hirup. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu tertarik pada kelahiran zaman digital, jangan lupa like dan subscribe. Di mana kamu berada, saat kita menyaksikan mesin yang mengubah dunia ini lahir? Kamu berada di dalam bengkel rahasia Bletchley Park, dan disinilah abstraksi bertemu dengan logam. Di luar, tekanan perang terasa mencekik. Di depanmu, sandi Enigma harian berteriak tentang kemustahilan. Dengan 159 juta triliun kombinasi, kamu tahu bahwa analisis manual adalah jalan menuju kekalahan. Kamu merasakan kemarahan dan frustrasi yang terpendam. Kapal-kapal tenggelam karena kamu terlambat 1 jam. Kamu menghadapi skeptisisme yang meluas.
Para perwira militer dan pemecah kode tradisional melihat idemu tentang mesin elektromekanis sebagai pengalihan. Mereka menuntut kejelasan yang instan, tetapi kamu tahu bahwa kecerahan hanya bisa datang dari kerumitan yang direncanakan dengan baik. Kamu harus melampaui kemampuan manusia. Kamu harus menemukan kelemahan di dalam kejeniusan enigma. Wawasanmu bukan datang dari matematika yang rumit, tetapi dari pengamatan logis yang dingin. Enigma tidak akan pernah memetakan sebuah huruf ke dirinya sendiri. Batasan ini, yang sepele, adalah celah fundamental di dalam kerumitan. Saat kamu berdiri di antara tumpukan roda gigi dan kabel, momen eureka itu datang, bukan sebagai ledakan, tetapi sebagai kejernihan yang tajam. Kamu akan membangun mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi. Jika kamu dapat membuat bombe, sebuah mesin yang meniru enigma dan menguji setiap pengaturan rotor, maka mesin itu akan secara cepat menolak miliaran kemungkinan yang melanggar aturan tunggal itu. Kamu mulai berinteraksi dengan teknisi, menjelaskan bagaimana logika abstrak, prinsip-prinsip Turing Machine yang kamu tulis bertahun-tahun yang lalu, harus diterjemahkan menjadi sirkuit dan roda berputar. Ini adalah kelahiran fisik dari pemikiran yang diprogram. Ketika bombe pertama kali dirakit, ia tampak monumental, sekelompok drum kuningan dan kabel yang rumit. Kamu menyentuh permukaan logam yang dingin itu. Ketika dihidupkan, suara mesin yang berdentang memenuhi ruangan. Asteris klang, klik, gemuruh asteris. Itu adalah suara logika yang bekerja, mesin yang dengan kejam menolak kesalahan. Kamu berdiri di sana, mengawasi mesin itu mengalahkan statistik. Ia bekerja tanpa lelah, tanpa emosi, memproses hipotesis demi hipotesis. Ketika lampu menyala, kamu tahu kamu telah mengeliminasi triliunan jawaban yang salah. Kamu menyadari bahwa mesin ini, yang dibuat untuk mengalahkan Nazisme, memiliki tujuan yang jauh lebih besar. Dengan bombe, kamu telah membuktikan bahwa logika dapat diotomatisasi, diimplementasikan, dan dipercepat. Kamu telah meletakkan fondasi nyata untuk komputasi teoretis dan kecerdasan buatan. Di balik kerahasiaan Bletchley Park, kamu telah menciptakan bahasa baru untuk masa depan. Kamu mencium aroma asap rokok yang tebal dan debu industri, campuran aneh di dalam suasana pedesaan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menghargai bagaimana logika dapat mengalahkan kemustahilan, tekan tombol like dan asteris subscribe asteris. Katakan, dari mana kamu mengikuti kisah penuh ketegangan ini? Kamu berada di Bletchley Park, dan disinilah kamu berperang melawan angka dan waktu. Sandi enigma harian adalah iblis statistik, dengan triliunan kemungkinan yang menanti untuk dipecahkan. Kamu tahu bahwa setiap jam yang terbuang adalah nyawa yang hilang di lautan. Tekanan ini tidak hanya berasal dari markas besar, itu berasal dari kesadaran bahwa kamu adalah satu-satunya yang dapat melihat solusi yang mustahil. Kamu merasakan beban skeptisisme yang dingin. Orang-orang di sekitarmu, meskipun brilian, terjebak dalam pemikiran konvensional. Mereka melihat upaya merancang mesin yang dapat berpikir sebagai mimpi pipa akademik. Kamu menghadapi perlawanan pasif, tatapan yang meragukan setiap kali kamu mencoba menjelaskan bagaimana logika dan sirkuit listrik dapat menggantikan naluri manusia. Kamu tahu bahwa kamu harus mengabaikan keraguan itu. Kamu harus menemukan celah di dalam sistem enigma. Kamu mencari kelemahan di dalam kesempurnaan. Dan kamu menemukannya, sebuah hukum kecil, tetapi fatal, enigma tidak pernah mengkodekan huruf menjadi dirinya sendiri. Hukum yang sederhana ini adalah pedang yang kamu butuhkan untuk membelah kerumitan. Di tengah kelelahan, kamu mendapatkan momen eureka yang jernih dan dingin. Kamu tidak akan memecahkan sandi, kamu akan membangun mesin yang secara brutal dapat menyaring sandi yang salah. Mesin itu akan menjadi perwujudan logika negatif, eliminator. Kamu mulai menggambar desain bombe, sebuah mesin elektromekanis raksasa yang meniru enigma. Ia akan dihubungkan secara elektrik untuk menguji jutaan kombinasi Krebs, tebakan kata, dengan kecepatan yang luar biasa. Jika tes logis gagal, yaitu, jika ada huruf yang dienkripsi menjadi dirinya sendiri, bombe akan mengabaikan setelan itu. Saat kamu berdiri di samping bombe pertama yang baru dirakit, kamu melihat logam, kabel, dan roda gigi, yang semuanya dirancang untuk memproses logika. Kamu menyentuh permukaan dinginnya. Ketika dihidupkan,
Ia mengeluarkan deru yang keras dan berirama, suara paling brutal dari kecerdasan buatan masa itu. Kamu menyaksikan dengan napas tertahan saat mesin itu bekerja, roda-roda berputar dengan kecepatan yang menakjubkan. Mesin itu tidak memiliki emosi, hanya logika murni yang didukung listrik. Bombe bekerja tanpa lelah, mengeliminasi triliunan kemungkinan yang tidak mungkin dalam hitungan menit. Ketika mesin itu berhenti dan lampu menyala, kamu tahu bahwa kamu telah memenangkan hari itu. Kamu telah memecahkan sandi harian. Kamu menyadari bahwa kejeniusanmu tidak hanya memberikan intelijen perang, tetapi juga melahirkan fondasi teoretis untuk ilmu komputer. Kemampuan mesin untuk memproses dan menguji logika secara sistematis, yang kamu wujudkan dalam bombe, adalah cetak biru untuk semua yang digital. Kamu membuktikan bahwa di bawah tekanan terbesar, manusia dapat menciptakan mesin yang tidak hanya menghitung, tetapi juga berpikir. Kamu merasakan dinginnya ubin lantai yang menjalar melalui sepatu bot kulitmu. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai kisah tentang pikiran yang berjuang dalam keheningan, jangan lupa like dan subscribe. Katakan di kolom komentar, dari mana kamu mendengarkan bisikan rahasia dari tahun 1940 ini. Kamu berada di Bletchley Park, dan tugasmu terasa seperti mendorong tembok yang terbuat dari angka. Di hadapanmu ada tumpukan sandi enigma, sebuah labirin yang terdiri dari 159 juta triliun kemungkinan. Setiap hari, kamu harus menghadapi kenyataan bahwa tugas ini secara praktis tidak mungkin dilakukan oleh manusia dalam batas waktu yang ada. Kamu merasakan tekanan militer dan moral yang luar biasa. Setiap jam yang kamu habiskan tanpa memecahkan kode berarti konvoi sekutu rentan terhadap serangan U-Boat. Kamu melihat kelelahan dan keputusasaan di mata rekan-rekanmu, dan kamu merasakan skeptisisme yang melayang di udara, pandangan meremehkan terhadap ide-ide matematikamu yang terlalu teoritis. Kamu menyadari bahwa musuhmu bukan hanya mesin, tetapi juga kebiasaan berpikir yang kuno. Mereka ingin memecahkan sandi dengan penalaran manual yang lambat. Kamu tahu kamu harus mengalahkan waktu dengan menciptakan kecepatan baru, kecepatan mekanis. Kamu mencari retakan di dalam kesempurnaan enigma. Di tengah kebingungan, kamu menemukan hukum yang tidak terlanggar, sebuah huruf yang dienkripsi tidak akan pernah menjadi dirinya sendiri. Kelemahan logis ini adalah kunci yang kamu butuhkan untuk memutar balik seluruh masalah. Momen eureka itu datang dengan kejernihan yang tajam. Kamu tidak perlu mencari jawaban yang benar. Kamu perlu membangun mesin yang dapat secara brutal mengeliminasi semua jawaban yang salah, menggunakan hukum sederhana itu sebagai filter. Kamu mulai merancang bombe. Ini akan menjadi mesin elektromekanis raksasa, replika logis dari enigma, tetapi dihubungkan secara elektrik untuk menguji jutaan crypts, tebakan kata yang pasti ada dalam pesan, secara simultan. Jika setelan rotor melanggar aturan tunggal itu, bombe akan menolaknya dalam sepersekian detik. Ketika kamu melihat konstruksi bombe, dengan drum-drum kuningan yang berputar dan kabel-kabel yang kusut, kamu melihat manifestasi fisik dari logika murni. Ketika ia dihidupkan, suara gemuruh dan asteris kliknya memenuhi barak. Itu adalah suara mesin yang berpikir. Kamu berdiri di sana, menyaksikan mesin itu melakukan proses eliminasi yang tak kenal ampun. Ia bekerja dengan kegigihan yang tak pernah dimiliki oleh manusia, mengalahkan waktu dan statistik. Ketika bombe berhenti dan lampu menyala, kamu tahu bahwa kamu telah memecahkan sandi hari itu. Kamu merasakan kelegaan yang dingin, tetapi juga kesadaran mendalam. Mesin ini, yang lahir dari kebutuhan untuk memenangkan pertempuran, telah menjadi fondasi bagi komputasi modern. Kamu telah membuktikan bahwa logika yang diprogram dapat mengalahkan kerumitan yang paling mustahil. Mesin bombe adalah bukti nyata bahwa kejeniusan seringkali bersembunyi di balik solusi yang paling sederhana dan paling brutal. Kamu merasakan udara yang tebal dan pengap, seperti ada sesuatu yang mendidih di dalam ruangan. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu tertarik pada persatuan pikiran di tengah ancaman, jangan lupa like dan subscribe. Dimanapun kamu berada, kamu sekarang berada di Bletchley Park, menghadapi jam-jam paling kritis dalam sejarah. Kamu berdiri di hut kecil, dikelilingi oleh hiruk-pikuk ketegangan. Matahari sudah terbenam,
dan kamu tahu bahwa setiap detik yang berlalu memperpendek peluangmu untuk memecahkan sandi enigma hari ini. Angka 159 juta triliun kombinasi terus berputar di benakmu, sebuah lelucon statistik yang kejam. Kamu merasakan tekanan yang menyakitkan. Kamu melihat rekan-rekanmu, para ahli matematika terbaik, bekerja dengan kertas dan pensil, mencoba brute force yang sia-sia. Kamu merasakan skeptisisme kolektif yang dingin terhadap ide radikalmu, bahwa satu-satunya solusi adalah menyerahkan logika kepada mesin. Mereka menuntut metode yang terbukti, sementara kamu hanya memiliki teori yang belum teruji. Kamu tahu, jauh di lubuk hati, bahwa kamu tidak dapat mengalahkan enigma dengan kecepatan manusia. Kamu membutuhkan mesin yang dapat memproses jutaan hipotesis per menit. Kamu harus mencari kelemahan logis di dalam sistem yang dirancang untuk menjadi kebal. Melalui kelelahan dan isolasi, datanglah wawasan yang menakjubkan. Enigma, meskipun rumit, memiliki satu cacat logis yang tidak dapat ia atasi, huruf tidak pernah dienkripsi menjadi dirinya sendiri. Aturan sederhana ini adalah celah yang kamu cari, titik lemah yang dapat kamu manfaatkan. Momen eureka itu terasa seperti kejernihan yang tajam, sebuah perintah. Kamu tidak mencari jawaban di antara triliunan kemungkinan. Kamu akan menciptakan mesin yang secara otomatis dan tanpa ampun dapat mengeliminasi triliunan kombinasi yang salah asteris. Kamu mulai merancang bombe. Itu akan menjadi perwujudan fisik dari logika yang kamu tulis. Sebuah mesin elektromekanis dengan drum-drum berputar, yang akan meniru setiap pengaturan rotor enigma. Ia akan dihubungkan secara elektrik untuk menguji Kripes, tebakan kata, yang kamu masukkan. Jika tes logis gagal, jika terjadi kontradiksi dengan aturan dasar enigma, mesin akan pindah. Ketika bombe pertama mulai beroperasi, kamu berdiri di tengah suara gemuruhnya. Mesin itu bekerja dengan ritme yang stabil, asteris klik dan asteris desing yang tak henti-hentinya. Kamu melihatnya beraksi, memproses logika dengan kecepatan yang tidak mungkin. Dalam waktu singkat, bombe berhenti, dan lampu menyala. Hasilnya muncul, beberapa setelan rotor yang mungkin benar. Kamu telah mengalahkan batas waktu. Sandi pun terbuka. Kamu menyadari bahwa kamu tidak hanya memenangkan pertempuran. Mesin yang kamu ciptakan, yang lahir dari krisis militer, adalah realisasi dari komputasi yang dapat diprogram. Bombe adalah nenek moyang dari software dan kecerdasan buatan. Kamu telah membuktikan bahwa pikiran yang terisolasi, yang berjuang melawan skeptisisme, dapat melahirkan fondasi teknologi yang akan menentukan abad berikutnya. Kamu merasakan panasnya lampu pijar di atas kepalamu, kontras dengan dinginnya udara yang merayap di pergelangan kakimu. Selamat datang kembali di mimpi bermakna. Jika kamu menghargai kisah tentang kemenangan yang datang dari kelelahan, jangan lupa like dan asteris subscribe asteris. Di mana kamu berada saat kita menyelami ketegangan Bletchley Park ini? Kamu memegang cetakan sandi yang baru tiba, matamu lelah karena begadang. Sandi enigma harian ini adalah musuh abadimu, sebuah teka-teki yang secara sengaja dirancang untuk tidak dapat dipecahkan dalam waktu 24 jam. Kamu merasakan beban statistik, 159 juta triliun kombinasi yang harus diuji. Kamu tahu, di luar sana, keputusan perang sedang dibuat berdasarkan ketidaktahuan yang menyakitkan. Setiap hari adalah perjuangan, di mana kamu dan timmu hanya berhasil memecahkan beberapa sandi, sementara puluhan lainnya lolos. Kamu merasakan kepahitan dari kemenangan yang nyaris terjadi. Kegagalan terasa dingin dan pribadi. Kamu menghadapi sinisme yang mendalam dari rekan-rekanmu yang lebih konservatif. Mereka melihat ide-idemu tentang mekanisasi pemecahan sandi sebagai usaha yang boros, mengabaikan fakta bahwa metode lama sama sekali tidak efektif. Kamu adalah orang luar, seorang ahli logika murni, mencoba meyakinkan para praktisi bahwa abstraksi adalah senjata paling kuat. Kamu tahu bahwa kamu harus mengubah perdebatan ini dari masalah manusia menjadi masalah mesin. Kamu harus menemukan cara untuk mengalahkan kecepatan enigma dengan kecepatan yang lebih besar. Kecepatan yang tidak dapat dicapai oleh otak manusia. Di tengah kelelahan, kamu menemukan celah di dalam sistem enigma. Batasan yang tidak pernah terlanggar, sebuah huruf tidak pernah mengkodekan dirinya sendiri. Itu adalah kelemahan yang kecil, tetapi fundamental, yang dapat kamu gunakan sebagai filter logis.
Momen eureka itu datang dengan kejernihan yang tak terduga. Kamu tidak akan mencari jarum di tumpukan jerami. Kamu akan menciptakan mesin yang dapat secara otomatis dan cepat membuang semua jerami, menyisakan hanya jarum. Kamu mulai merancang bombe. Ini akan menjadi mesin elektromekanis raksasa, replika logis dari Enigma yang dapat dihubungkan secara elektrik. Kamu merancangnya untuk menguji jutaan kemungkinan setelan rotor, menggunakan Krebs, tebakan kata, sebagai titik awal. Jika setelan rotor melanggar aturan dasar Enigma, bombe akan mengeliminasi setelan itu dalam sekejap mata. Ketika bombe pertama dihidupkan, kamu berdiri di antara deru dan gemuruhnya. Mesin itu bekerja dengan ritme yang stabil dan kejam. Kamu menyaksikan kekuatan logika yang diotomatisasi, mengalahkan waktu dan statistik dengan kecepatan listrik. Kamu menyadari, saat bombe berhenti dan lampu menyala, bahwa kamu telah melakukan lebih dari sekadar memenangkan hari itu. Kamu telah membuktikan bahwa pemikiran dapat direkayasa. Mesin ini, yang kamu ciptakan dari tekanan perang, adalah cetak biru untuk komputasi modern. Kamu telah meletakkan dasar bagi ilmu komputer dan kecerdasan buatan, menunjukkan bahwa keterbatasan manusia memaksa kita untuk menciptakan teknologi yang dapat berpikir melampaui diri kita sendiri. Kamu menghirup udara yang berat, campuran bau tembaga, minyak mesin, dan kertas yang terbakar. Selamat datang kembali di Mimpi Bermakna. Jika kamu menyukai kisah tentang ketahanan pikiran di tengah kekacauan, jangan lupa like dan subscribe. Di mana kamu sekarang, saat mendengarkan kisah tentang harapan di tengah kerahasiaan? Kamu berada di Bletchley Park. Meja di hadapanmu penuh dengan sandi Enigma yang terenkripsi, selembar demi selembar, sebuah pengingat brutal tentang 159 juta triliun kombinasi yang harus kamu hadapi setiap hari. Kamu merasakan dinginnya ketakutan, karena kamu tahu, setiap sandi yang tidak terpecahkan dalam beberapa jam berarti informasi vital yang terlewatkan. Kamu melihat ekspresi frustrasi yang mendalam pada rekan-rekanmu. Mereka mencoba metode manual, mencoba menemukan jarum di tumpukan jerami yang terus bertambah. Kamu merasakan tekanan yang meningkat, bukan hanya dari militer, tetapi dari skeptisisme internal. Mereka meragukan apakah kejeniusan teoretis dapat menghasilkan sesuatu yang praktis untuk menyelamatkan nyawa. Kamu tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkan kompleksitas Enigma dengan kecepatan tangan. Kamu harus mengalahkan waktu dengan logika. Kamu mencari kelemahan di dalam kesempurnaan mekanisme mesin itu, dan kamu menemukannya, aturan bahwa sebuah huruf tidak akan pernah mengkodekan dirinya sendiri. Di tengah kelelahan, wawasan itu datang, sebuah momen eureka yang jernih dan definitif. Kamu tidak perlu mencari jawaban yang benar. Kamu perlu membangun mesin yang dapat secara brutal mengeliminasi semua jawaban yang secara logis salah. Mesin yang dirancang untuk mencari kontradiksi. Kamu mulai merancang bombe. Ini adalah mesin elektromekanis raksasa, replika logis dari Enigma, tetapi dihubungkan secara elektrik untuk menguji jutaan Krebs, tebakan kata yang pasti ada dalam pesan, secara simultan. Jika ada kontradiksi dengan aturan dasar Enigma, bombe akan menolak setelan rotor itu dalam hitungan milidetik. Saat kamu berdiri di samping bombe yang sedang bekerja, kamu merasakan gemuruh drum yang berputar dan klik listrik yang cepat. Mesin itu tidak mengenal lelah. Ia adalah manifestasi dari logika murni, menguji hipotesis dengan kecepatan yang tidak mungkin dicapai oleh manusia. Kamu menyaksikan dengan napas tertahan. Dalam waktu singkat, bombe berhenti, dan lampu menyala. Setelan rotor harian telah ditemukan. Kamu telah mengalahkan waktu. Sandi pun terbuka. Kamu menyadari bahwa mesin ini, yang lahir dari tekanan terbesar, adalah fondasi di mana seluruh komputasi modern akan dibangun. Konsep pemrosesan logika secara sistematis dan otomatis, yang kamu tanamkan dalam bombe, adalah cetak biru untuk perangkat lunak dan kecerdasan buatan. Di tengah keheningan Bletchley Park, kamu telah menciptakan bahasa baru untuk masa depan.